Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga di siang hari ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ikhwan akhwat untuk aktivitas di Sabtu hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tentunya juga kami ucapkan juga untuk ikhwan akhwat mungkin ada yang sedang menjalankan ibadah saum di bulan Syawalnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga kelancaran kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, di siang hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kesehatan Islami edisi hari ini, yaitu di hari Sabtu di tanggal 17 Syawal 1442 Hijriah bertepatan di tanggal 29 Mei 2021. Nah, di siang hari ini juga kami menghadirkan narasumber kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Dan di siang hari ini juga kita live di aplikasi Zoom, dikarenakan narasumber kita mepet nih untuk waktu hadir dari rumah ke studio Rasil. Jadi akhirnya kita putuskan untuk live di via Zoom aja. Alhamdulillah. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita bersama Bapak RM Alfian RSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry, maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Alfian ya? Sehat, alhamdulillah. Ini berapa kilo turunnya Pak Alfian? Apa naik? Turun sih lebaran. Turun ya. Lebaran puasa turun. Turun ya. Lebaran naik dikit. Iya. Kirain pasca lebaran kan biasanya konsumsi makanan kan lumayan berlebihan tuh, apalagi daging pasti menu utama tuh kalau di menu-menu lebaran gitu kan. Iya, biasanya begitu, tapi enggak juga sih kalau saya sudah mulai mantang-mantang lah ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan. Oh, jadi menunya menu aman semua ya Pak Alfian ya? Menu aman. Sebelumnya Pak Alfian, sebelum kita mulai saya ucapkan taqabbalallahu minkum Pak Alfian, minal aidin wal faizin, mohon maaf Pak Alfian ya. Mohon maaf lahir batin sama-sama. Iya, dan juga untuk pendengar radio Silaturahim juga pemirsa Rasil TV juga saya ucapkan taqabbalallahu minkum ya. Mohon maaf bila ada salah dalam ucapan ataupun yang lainnya ya ketika saya mendampingi Pak Alfian dan di program acara Kesehatan Islami. Baik, Pak Alfian, di siang hari ini pembahasan kita mengenai tulang Pak Alfian ya, mengenai ya, mengatasi frozen shoulder ya. Ini udah banyak pasien Pak Alfian tentunya. Ya, ini makanya tadi kan saya janjinya live ke sana karena tiba-tiba pagi ini mestinya 8 orang, tadi nambah jadi 10 orang karena nggak janjian 2 orang. Jadi mepet tadi waktunya jam 9:30, ya akhirnya nggak kekejar ke sana. Akhirnya dan itu hampir semua berapa persennya problem di itu, di frozen shoulder itu apa Pak Alfian? Tadi dari 10 tadi 6 tulang, 4-nya terapi lintah. Terapi lintah. Jadi di siang hari ini kita membahas Pak Alfian ya, mengatasi frozen shoulder atau terbatasnya gerak sendi bahu gitu Pak Alfian ya, pembahasan kita di siang hari ini. Baik para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk di sesi tanya dan jawab ikhwan akhwat di kesempatan siang hari ini kita hanya membuka untuk layanan WhatsApp aja. Jadi bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya ataupun ingin konsultasi, kita akan membacakan di via WhatsApp. Untuk via telepon kita tahan dulu, atau untuk di lain waktu Pak pendengar radio Silaturahim bisa langsung aja untuk konsultasi ke Pak Alfian. Nanti akan kita sebutkan juga untuk nomor Pak Alfian dan juga alamat lengkap dari Rumah Sehat Indonesia atau RSI
Dan langsung aja para pendengar Radio Salt Rahim, kita dengarkan uraian akan disampaikan oleh Bapak RM Alfian RSI dalam pembahasan mengatasi frozen shoulder atau terbatasnya gerak sendi bahu. Baik, untuk Pak Alfian kami persilahkan. Baik. Oke, makasih sudah tampil Mas di sana. Iya, sudah tampil Pak Alfian. Udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah Lebaran ya, dari puasa. Setelah Lebaran kita ketemu lagi. Nah, kita akan membahas tentang sendi ya, sendi bahu, karena terbatasnya gerak sendi atau limitasi mobilisasinya sulit untuk full ROM ya. Jadi range of motion ROM itu kalau misalnya dia maksimumnya ke atas, dia nggak bisa ke atas full. Nanti ada contoh kasusnya. Jadi saya buat sekarang ada contoh kasus, terus nanti cara mengatasinya, exercise-nya apa. Ya mudah-mudahan nanti bermanfaat. Oke, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan frozen shoulder? Jadi frozen shoulder itu atau disebut adhesive capsulitis adalah terjadinya peradangan, nyeri, perlengketan, atrofi, dan permendekan kapsul sendi bahu. Serangan umum bersifat unilateral menggambarkan kondisi umum yang ditandai dengan adanya nyeri bahu dan keterbatasan gerak aktif maupun pasif. Jadi kalau dia mau gerak itu agak sulit. Dia ngangkat misalnya sebelahnya full, sebelahnya pendek. Dia mau ke samping akan sulit, atau dia menggaruk-garuk dia akan sulit. Menggaruk bahu sulit, ke belakang sulit. Nah, itu pun nyeri, terbatas dan nyeri ya. Nah, gerakan kadang-kadang gerakan aktif dia sulit, gerakan pasif pun juga dibantu dia juga nyeri ya. Itu gerak aktif itu dia jalan sendiri apa gerak sendiri, kalau pasif itu dibantu ya. Nah, secara epidemiologi frozen shoulder biasanya pada usia 40 sampai 65 tahun. Dari 2 sampai 5% populasi yang terbanyak mengenai perempuan, 60% ya. Nah, frozen shoulder juga terjadi pada 10 sampai 20% penderita diabetes mellitus. Nah, ini ada anatominya, sendi-sendi yang berhubungan dengan frozen shoulder. Ada sendi granulomatoral namanya, ada sendi sternoclavicular, ada sendi scapulothoracic. Di situ ada 4 sendi yang berpengaruh untuk kontribusi gerakan sendi ya. Nah, ada lagi selanjutnya ya. Nah, ini ada lagi otot-otot yang berpengaruh ya. Di sini ada otot yang menggerakkan fleksi ya. Fleksi itu yang atas, misalnya tangannya mau ke atas ya. Nah, ini adalah yang bekerja adalah anterior fiber dari deltoid ya. Pectoralis di sini sudah ada dijelaskan ya. Nah, terus ada lagi proses ekstensi. Ekstensi itu dia lurus ke bawah ya. Jadi dari atas dia lurus ke bawah, itu posterior fiber dari deltoid juga, latissimus dorsi. Nah, kalau abduksi dia misalnya dia akan tangannya itu bergerak ke luar ya. Jadi misal dari tengah dia keluar, itu yang bekerja adalah supraspinatus ya. Kalau dia adduksi itu ke dalam, yaitu yang bekerja adalah pectoralis major, latissimus dorsi. Kalau misalnya dia lagi lateral atau eksternal rotasi, jadi lateral eksternal rotasi ya. Jadi dia eksternal atau internal, itu ada yang kerjanya teres minor ya, infraspinatus, subscapularis, latissimus dorsi. Ya, ini hanya pengetahuan dasar aja ya, supaya tahu otot-otot mana yang bekerja ya. Nah, klasifikasi frozen shoulder ada primer, ada sekunder. Primer banyak tidak diketahui, faktornya 40-60 tahun, wanita, DM, dia mengalami diabetes mellitus. Faktor seleksi, dia mengimobilisasi ya, kesalahan saat bergerak. Kadang-kadang ada juga pasien yang saat dia jatuh, dia nahan, ya, dia nahan, akhirnya terjadilah inflamasi, akhirnya gerak sendi terbatas. Nanti ada video sedikit ya, salah satu pasien saya ambil, nah jadi nanti kelihatan bayangannya gimana. Nah, itu terjadilah
limitasi gerak. Ya, ada juga faktor begitu. Nah, faktor sekunder biasanya trauma yang tadi sebut saya jatuh tadi ya, pasien jatuh, dia nahan, nah biasanya gitu. Atau fraktur, dislokasi, atau luka bakar yang berat karena kan dia mengganggu otot ya. Kalau luka bakar derajat 3 ya itu sudah mengganggu. Nah, terus frozen shoulder yang sekunder tadi biasanya disebabkan dari rotator cuff disease ya, fraktur ya, calcified tendinitis, cedera bahu sebelumnya, OA, osteoartritis, cervical spine lesion ya. Jadi cervical ini juga bisa masalah juga ya, karena dia kejepit kadang-kadang dia larinya susah untuk bergerak leher ke bahu. Nah, karena dia sakit tadi, akhirnya bahunya nggak bergerak, ya ketekan karena dingin cuaca, akhirnya limitasi, ya. Autoimmune disease, ya, chest wall tumor, thyroid disorder, Parkinson, cedera kepala, myocardial infarction, CVA juga, ya. Nah, etiologi teori hormonal pada umumnya frozen shoulder jadi tadi 60% ya, wanita bersama dengan menopause. Nah, banyak yang terjadi juga setelah dia menopause di atas umur 50 ya. Teori genetik beberapa kasus kembar ini menderita pada saat yang sama. Teori autoimun karena imun ini kan dia autoimun ini selnya itu menyerang tubuh dia sendiri ya. Imunnya itu menyerang tubuh dia sendiri. Akhirnya terjadi peradangan inflamasi. Nah, orang autoimun pasti dia akan mengalami peradangan, biasanya inflamasi. Akhirnya kaku gerak sendi, ya. Nah, terus postur. Nah, postur itu dia misalnya yang tadi ya, salah satu penekanan di sendi bahu, karena kita tadi bicara bahu ya. Dia tidurnya lama, sebelah kanan, kena dingin, akhirnya dia akan tertekan kapsul dan bonggolnya itu akhirnya lengket ya, terjadilah kapsulitif. Nah, itu nanti akan susah bergeraknya ya. Nah, ini adalah kapsul sendi yang sudah terkena ya. Jadi kapsul sendi terdiri dari selaput penutup fibrosa padat, ya lapisan terbentuk dari jaringan penyambung pembuluh darah, banyak dan sinovium yang berbentuk kantong melapisi seluruh sendi, membungkus tendon yang melintasi sendi sinovium, melampaui perkara sehingga kemungkinan gerakan secara penuh. Ya, ini terjadi ya inflamasi. Nah, biasanya nyeri itu bertambah ya, pasien tidak dapat tidur pada sisi yang terkena. Jadi dia nyerinya kadang-kadang pas malam lebih sakit ya, karena dingin cuaca, terus dia pas dia saat misalnya dia miring, dia kena sebelah kiri misalnya, dia tidurnya ke kiri. Nah, itu lebih sakit misalnya. Nah, setelah nyeri berkurang, kekakuan sampai 6 sampai 12 bulan setelah nyeri menghilang. Nah, kadang-kadang pasien itu sudah kelamaan akhirnya kaku sendi itu. Memang nyerinya sudah hilang tapi limitasi ya gerak sendinya terbatas ya. Nah, makanya kalau sudah ada ke arah frozen shoulder atau impingement ya, itu cepat-cepat agar supaya tidak makin lengket. Ya, kalau dia cepat enak, langsung hari itu kita terapi langsung benar. Nanti ada pasien yang langsung benerin, langsung terapi, langsung bagus ya. Nah, keterbatasan lingkup selai sendi tadi, ya seperti tadi ya, angkat tangan ke samping ya, abduksi, dia susah. Atau dia ke belakang tadi ya, atau dia ke samping ya, lateral, posisi fleksi, ekstensi itu susah. Ke atas atau ke bawah. Ya. Nah, terus ini kasus ya, sudah masuk ke kasus berarti ya. Gangguan aktivitas fungsional ini nanya AM ya, kita inisial ya. Nah, dia sulit menyisir rambut. Jadi kalau untuk dia ke atas sulit karena terbatas gerak sendinya ya. Menyabunin punggung ya. Terus mengambil sesuatu di saku celana belakang ya, memakai kemeja, melempar bola itu sulit ya. Nah, ini stadium satunya biasanya 10 sampai 36 minggu ya. Nyeri dan kaku di sekitar bahu tanpa riwayat cedera, nyeri konstan yang manggo yang bertambah parah pada waktu malam. Tadi saya sudah bilang pas saat tidur ya. Nah, hanya sedikit berespon terhadap obat non-steroid, antiinflamasi non-steroid ya. Jadi
dia makan obat, nyerinya hilang, tetapi tidak merubah posisi bahunya tetap terbatas, ya. Jadi cuma menghilangkan rasa nyerinya. Nah, terus stadium 2 itu 4 sampai 12 bulan. Nyeri mulai meredah namun kaku tetap. Ya, nyeri hanya muncul pada pergerakan yang ekstrim. Pergerakan glenohumeral sangat terbatas dengan ketidakmampuan melakukan eksploitasi bahu. Stadium 3, 12 sampai 42 bulan mengikuti fase adesif dengan perkembangan spontan pemulihan jangkauan pergerakan, durasi rata-rata dimulainya onset frozen shoulder hingga fase resolusi terjadi selama 30 bulan. Nah, biasanya sudah ada fase adesif, ya. Jadi fase pemulihan. Ada juga yang kadang-kadang hilang, ya. Tapi kadang-kadang juga nggak hilang, ya. Kadang-kadang hilang sendirinya. Nah, fase sangat nyeri, ya, sinovitis, jadi penebalan kapsular, terutama bagian anterior, posterior. Anterior itu bagian depan, posterior itu bagian belakang, ya. Disertai penurunan cairan sinovial. Nah, ini gejalanya nyeri progresif bertambah berat saat malam hari. Fase adesif, ya, fibrosis, jadi membuat fibrosis jaringan parut, ya. Kapsul semakin berat dan penebalan pada tendon rotator cuff, sendi glenohumeral makin menyempit dan terjadi ya obliterasi. Nah, ini sudah mulai membuat jaringan parut dia. Tadi kan di sendi bahu kita tadi ada otot, ya, ada tendon, ya. Nah, itu mulai membuat fibrosis, ya, jaringan parut, sehingga nyerinya berkurang, tetapi ROM-nya menurun, jadi dia tidak kaku, sudah mulai, ya. Nah, kakunya tuh pas saat dia aktif, dia gerakan sendiri atau digerakkan dia akan sulit. Nah, fase resolusi perubahan lebih berat disertai inflamasi kronis yang akhirnya terjadi hilangnya celah sendi. Gejala ditandai peningkatan secara bertahap, ROM normal tanpa nyeri, ya. Oke, nah ini ada tes-tes yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa dia ada limitasi gerak sendi enggak, ya. Tadi yang saya bilang seperti tadi fleksi, diangkat ke atas tangannya, terus ke bawah, ya, ke belakang, ekstensi, atau tadi ke samping, ini ada yang ke samping, ya, abduksi, ya, terus juga misalnya rotasi, ya, rotasi dia internal, ya, eksternal, ya. Jadi itu bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa dia ada limitasi gerak sendi. Nah, atau dengan kita seperti dia mau nyaburin punggung, ya, atau dia ngangkat ke atas, ya. Nah, ini juga ada yang tadi fleksi ekstensi, ini ada derajatnya, ya, degree-nya, ya. Nah, ke belakang juga, misalnya dia, maaf, kalau wanita membuka BH dia susah, ya. Itu karena terbatasnya lingkup gerak sendi. Ada juga tadi rotasi, ya, dia internal atau eksternal, ya. Atau dia coba dengan pronasi, supinasi. Jadi pronasi itu nanti dia menelungkupkan telapak tangannya, supinasi itu membuka telapak tangannya dengan dia bahu itu di samping badan dia. Nah, itu agak sulit biasanya atau nyeri, ya. Nah, terus ada kita tes-tes yang khusus, ya, misalnya Yergason test ini, ya. Jadi misalnya dia tekuk, ya, tangannya ditekuk, difleksikan, dia tahan. Nah, yang satu lagi terapisnya dia menahan. Nah, itu akan sulit. Atau ke bawah juga sama, ya. Dia akan sakit. Ada lagi speed test, ya. Dia misalnya dia mau ke fleksi ditahan, ya. Ya, mau ke atas dia ditahan, itu nyeri, ya. Ada lagi drop arm test, ya. Misalnya dia angkat dulu, dia jatuhkan, ya. Itu juga sakit biasanya. Nah, ini yang paling banyak saya lakukan, ya. Apply strength test ini, ya. Ini sangat gampang kita menentukan dia frozen shoulder atau tidak, atau dia impingement, ya, kekakuan sendi. Nah, jadi bisa pendengar bisa lakukan ini kalau memang ada keluhan di ruang lingkup sendi yang terbatas, ya. Jadi tangan bisa ke belakang, ya, dari atas ke belakang atau dari bawah ke belakang, ya, atau ke samping, ya. Nah, ini saya biasa lakukan ini, ya, untuk mengetahui. Nah, ini ada contoh kasus, ya, Ibu M tadi, ya.
Di sini dia limitasi ini ada videonya ya. Nah, ini dia susah untuk mengangkat, ini sakit ya. Nah, ini terus dia yang kiri ya, yang bermasalahnya kiri. Yang tangan kirinya bermasalah. Nah, yang sebelah kanannya bisa. Nah, sebelah kirinya agak susah ya. Nah, ke belakang dia yang kanan oke, yang kiri dia sakit. Ya. Nah, ini ketahuan. Nah, ini sudah setelah dibenarkan. Di YouTube saya ada juga, ya, udah sama. Setelah kita benarkan, ya. Karena ini baru, ya. Ya, gitu. Karena dia baru, ya. Nah, ini ada juga di YouTube saya, alhamdulillah membaik, ya. Terus ini hasil dari riwayat ibu tadi ya, dia mengeluh nyeri bahu kiri ya sejak 3 bulan yang lalu, tapi masih aman. Nah pas sudah 3 bulan tuh nyeri cekot-cekot banget, ya akhirnya dia ke klinik, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Skala nyerinya 7, kalau dia diomongin ditanya di skala nyerinya 7 ya. Riwayat-riwayat lain tidak ada ya, ibu rumah tangga ya. Terus ini kesadaran bagus, segala macam bagus ya, status fungsional. Nah ini saat tadi mengisi rambut tidak bisa ya, agak sulit ya, membuka dan memakai baju sulit, tidak bisa mengaruk bahu bagian kiri, menyabun punggung, sulit membuka BH ya. Nah ini kita lakukan infeksi umum ya, ini biasa ya. Nah ini derajat-derajat yang saya coba kemarin ya, ternyata ada limitasi, menandakan limitasi ya. Terus ya sudah, ini nggak perlu ya. Nah tujuan jangka pendeknya itu kita harus menghilangkan nyeri dulu ya, meningkatkan range of motion ROM-nya. ROM itu supaya dia full bisa, jadi kan dia nggak full jadi full ya. Terus meningkatkan aktivitas daily ya, aktivitas harian dia ya, seperti dia berpakaian, nyisir rambut dan segala macam. Nah kalau untuk jangka panjangnya mengembalikan fungsinya ya secara full. Jadi alhamdulillah Allah kasih sembuh ya, lebih cepat ya gitu. Nah exercise, nah ini juga bisa teman-teman kalau misalnya mau exercise bisa stretching ya, stretching frozen shoulder. Kalau nggak salah di YouTube saya itu ada, saya ajarkan ya. Terus juga ada Codman pendulum exercise. Nanti kita ada gambarnya di sini. Nah, ini gambar exercise yang bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan, para pendengar bisa melakukan. Yang pertama, misalnya dia menempelkan tangannya ke suatu dinding atau kaca, ya, dia condongkan badannya ke depan, ya, jadi sehingga tangannya ketekan. Atau dia gunakan pendulum atau beban, ya, dia agak nunduk, terus diputar bebannya, ya, seperti gambar ini. Atau dia ke dinding, dia naikkan tangannya pelan-pelan ke atas, ya. Atau dia nyamping, turun di samping, terus turunkan, ya. Nah, ada lagi pakai gagang sapu juga boleh ya, atau batang atau bambu, dinaikkan dua-dua supaya bantu. Nah, terus ke belakang juga ya, atau kita silang kayak seperti kita mau menyabun badan ya. Atau kita bisa naikkan bahu kita, turunkan bahu kita ya. Jadi kita bisa naikkan ya, terus deviasi, depresi ya bisa kita turunkan ya. Terus pendulum, nah bisa juga dia pakai kursi, dia kayak rukuk begitu, tangannya diginikan agak ditahan ya, dimajukan lagi, turunkan ya. Atau dia bisa juga begini ya, dinaikkan juga bisa, atau di samping pintu ya. Ini tadi juga sama ya, ini apa nih? Terus ada back, oh ini berarti retraksi sama proteksi. Jadi retraksi sama proteksi ya, ke belakang sama ke depan ya. Ya, retraksi dan proteksi ya. Ke depan dan ke belakang. Nah, ini sudah habis ya.
Itu yang bisa kita lakukan untuk exercise ya. Jadi sudah selesai nih Mas, ternyata Mas. Paparannya. Lumayan lama ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian untuk pembahasan kita di siang hari ini dalam pembahasan mengatasi frozen shoulder atau keluar Kalau gerak sendi. herbalnya nggak saya infokan karena sudah Mhm, sering ya. iya. Biasanya kita gunakan biji pala, serih, ya, kunyit, temulawak, jahe ya itu ya untuk inflamasi itu cocok ya. Hmm. Karena saya nggak infokan lagi karena udah biasa itu. Tapi kalau mau nanya boleh ya. Nah, ini untuk problem frozen shoulder ini pasti untuk di wilayah-wilayah persendian apa gimana Pak Alfian? Ya, frozen shoulder itu kan shoulder itu bahu ya. Iya, Berarti ya sudah jelas ya. Dia pada limitasi di bahu ya. bahu. Gerak bahu. Karena shoulder bahu ya Hmm. gitu. Nah, untuk dari segi perbedaan Pak Alfian kan para penderita asam urat itu kan sama, ada nyeri di bagian sendinya itu Pak Alfian. Ini Benar. perbedaannya seperti apa Pak Alfian dari Eh, penyakit asam urat dan juga frozen shoulder? ya, sangat beda ya. Pertama, kalau asam urat itu dari makanan, Betul. otomatis ya. 10 jam terakhir dia makan apa, biasanya nyeri atau bengkak ya. Nah, terus saat dia makan bagus, dia aman-aman aja ya. Ya, terbatasnya itu bukan terbatas karena adesif tadi ya, kapsulitis tadi. Hmm. Terbatasnya karena ada purin ya, itu yang membedakan. Nah, terus tadi sembuh setelah dia mengurangi makanan-makanan yang mengandung purin ya. Nah, terus asam urat itu bukan hanya sendi bahu yang terjadi, sendi jari-jari tangan, jari-jari kaki ya, semua sendi ya. Kalau Hmm. frozen shoulder udah jelas kekakuan sendi pada bahu ya. Jadi tempatnya juga sudah jelas, waktunya juga jelas, faktor pemicunya udah jelas ya. Sangat berbeda ya. Untuk dari segi penanganannya juga beda pasti Pak Alfian ya? Penanganannya beda, karena kan Hmm. purin itu pertama kita makanannya, kita Hmm. jaga ya, terus kita atasin dengan terapi lintah biasanya untuk purinnya biar keluar ya. Hmm. Nah terus exercise ya kadang-kadang saya jadi kadang-kadang enggak karena itu purin. Nah tapi kalau frozen shoulder biasanya saya benerin ya, saya benerin posisinya supaya dia tidak limitasi gerak sendi, terus kita ajarkan exercise. Jadi beda terapinya. Ya, jalurnya beda, satu lintas, satu dibenerin, ya. Makanya Oh. setiap pasien itu konsultasi dulu, nggak semua datang lintah, enggak, ya. Kalau kasusnya kayak tadi tuh ada ibu-ibu nggak bisa ruku, ya, Hmm. alhamdulillah sudah bisa ruku. Terus ada juga ibu-ibu lututnya nggak bisa nekuk, ya karena nah itu kalau dilintah kan nggak kena, nggak cocok ya. Jadi Hmm. dibenerin posisinya, gitu. Jadi sebelum, kita atasi, kita tanya dulu permasalahannya kenapa Pak Alfian ya? Oh ya, karena kan Mhm. keluhan itu kan berbagai macam ya. Kayak tadi juga ada ya GERD ya. GERD itu Hmm. gastroesophagus reflux. Pernah kita bahas juga ya tentang MAH ya, lambung ya, gastritis. Dia reflux sampai dia heartburn. Nah, itu dengan herbal karena biasanya Hmm. sudah ada luka ya. Kalau di endoskopi dia pasti ada inflamasi atau peradangan. Nah, itu kita dengan eh, herbal ya. Hmm. Makanya nggak selalu dia lintah, nggak selalu dibenerin, ya nggak selalu herbal. Jadi apa yang bisa kita kerjakan yang pas posisi keluhannya itu yang kita gunakan. Hmm. Ya, gitu. Dan untuk pasien yang di Rumah Sehat Indonesia ini kebanyakan, problem frozen shoulder-nya tuh biasanya dari salah posisi apa gimana Pak Alfian? Ada juga yang karena dia tadi ya nahan, dia mau jatuh dia nahan, ya. Hmm. Ada lagi karena dia kekakuan sendi, sering dia tidur sebelah kanan aja, Oh ya. iya. Ada lagi kemarin tuh apa ya kasusnya tiba-tiba, pokoknya dia tiba-tiba itu nggak bisa gerak kenapa ya? Awalnya ngangkat ban mobil ya, salah posisi. Oh. Dari situ dia mulai berasa, ya. Hmm. Jadi memang proses shoulder ini banyak penyebabnya, ya. Atau karena tiba-tiba dia DM bisa juga tadi kan, Iya. gitu. Jadi ya memang makanya dengan kita di sini kan kita edukasi ya, jadi kita tahu nih kita saya nih ini gitu kan edukasinya gitu. Ya. Hmm. Nah,
Nah, Pak Alfian untuk di Rumah Sehat Indonesia, apakah ada berapa kali terapi Pak Alfian atau berapa kali datang untuk, mungkin ada pendengar radio Soul Rahim yang mungkin lagi sedang mengalami di frozen shoulder ini Pak Alfian? Ya tergantung derajatnya tadi ya, nggak bisa Hmm. kita bilang, "Oh ibu harus sekali, oh ibu harus 10 kali," nggak bisa juga. Yang penting kita ikhtiar ya, Allah yang menyembuhkan. Nah, Iya. kayak tadi kan ibu tadi ternyata hanya sekali datang sudah Sudah ada perubahan? yang tadi contohnya ya, nggak tahu Iya. videonya tadi tampil nggak ya? Iya, Tampil ya? Nah itu, ditampil Pak Alfian. nah cuman sekali gitu kan, kita Mhm. nggak bisa nentukan, yang penting saya usahakan maksimum ya, nanti yang pasien yang merasakan. Mmm. Nah, kalau saya nggak mau bilang, "Oh sekian sekian," nggak berani Mas, Mhm. karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk ikhtiar kita aja Pak Alfian ya? Benar benar, Mhm. tapi kita kan udah tahu prosesnya, kita Iya. sekolah ya, Mhm. patofisiologinya tahu ya, epidemiologinya tahu, cara ngatasnya tahu, ya gitu. Baik Pak Alfian, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di tablet kami Pak Alfian. Iya, Namun sebelum kita bacakan, kita rehat sejenak Pak Alfian ya. boleh boleh, siap. Oke, kita rehat sejenak, mungkin Pak Alfian ingin, istirahat sebentar. Nah, kita, rehat sejenak, ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim. Jadi tentunya kami masih mengundang untuk para pendengar radio Silaturahim yang ingin memberikan pertanyaan ataupun konsultasinya bisa di line interaktif kami. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya membuka untuk line WhatsApp saja. Ikhwan akhwat dapat mengirimkan pertanyaan di 08111999 720. Nah, untuk para pemirsa Rasul TV yang menyimak melalui YouTube Rasul TV yang ingin memberikan pertanyaan juga bisa di kolom komentar, insyaallah akan kami bacakan. Nah, kita sebutkan juga untuk alamat di Rumah Sehat Indonesia ataupun RSI, ya untuk para pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasul TV yang ingin, silaturahim ya ke tempat Pak Alfian ataupun ada keluhan, bisa langsung saja di Rumah Sehat Indonesia di alamat di Jalan Ruyung Blok A 20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, kami ulang kembali lagi di Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, sekarang akses sudah mudah, Ikhwan Akhwat bisa searching aja di Google Maps juga sudah, terdaftar untuk Rumah Sehat Indonesia ya Pak Alfian ya? Iya, langsung di Google keluar kok, Rumah Iya, Sehat Indonesia Pondok Kelapa. betul. Nah, untuk nomor teleponnya Ikhwan Akhwat bisa dicatat, untuk nomor Bapak RM Alfian MSI di 0813 83 26 2040. Kami ulang kembali lagi di 0813 83 26 2040. Ikhwan akhwat, bisa berkonsultasi juga di nomornya Pak Alfian, insyaallah setelah selepas acara kita di ruang, kesehatan, Islami tentunya. Baik Ikhwan akhwat, kita rehat sejenak, pastikan Anda tetap di radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan di AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, dan juga terima kasih untuk pemirsa Rasil TV yang masih menyimak dan juga
melihat untuk di YouTube Rasil TV acara kita di siang hari ini dalam program acara Kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian MSI dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Duyung, Blok A20, nomor 7, RT 004 RW 04, Kafling PTB, DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah, Ikhwan Awad juga dapat berkonsultasi di nomor handphone beliau, dicatat di 0813 83262040. Ikhwan Awad pendengar radio Saut Rahim, di siang hari ini kita sedang membahas mengenai mengatasi frozen shoulder atau terbatasnya gerak sendi bahu. Jadi di segmen yang pertama Pak Alfian sudah menjabarkan membahas dari pembahasan kita mengatasi frozen shoulder, dan kita sudah masuk di sesi tanya dan jawab. Kami juga mengundang ikhwan akhwat pendengar radio Saut Rahim yang ingin memberikan pertanyaan bisa di line WhatsApp di 0811199970. Untuk pemirsa Rasil TV bisa juga memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan untuk pertanyaan dari kolom komentar di YouTube Rasil TV. Baik, Pak Alfian, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Pak Alfian, ini datangnya dari Bapak Masud di Batam, Pak Alfian. Sedang menyimak melalui radio Sela FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Alfian dan juga Rasil istiqomah meneruskan dakwah para rasul. Izin bertanya, Pak Alfian, seberapa besarnya manfaat daun kelor, Pak Alfian, buat kesehatan umat? Pak Alfian, kami menanam daun kelor di perkarangan tapi susah hidup. Mohon solusinya. Syukran. Oke. Ya, daun kelor itu sebenarnya gampang ya tumbuhnya. Saya kemarin nanam udah malah besar-besar ya, tinggi-tinggi ya. Dan kalau mau dipotong jadi biar daunnya banyak ya. Mungkin airnya kurang ya. Dia malah di stek, bukan stek ya, dipotong aja ditanam bisa ya. Tapi tumbuhin akarnya dulu di dalam air, sudah akarnya ada ditanam ya ke tanah. Mungkin kering atau gimana, coba dilihat. Dia senangnya kena matahari, terus dia airnya yang cukup ya. Beda kayak kita nanam apa ya waktu itu daun mint. Daun mint ternyata kalau banyak air dia mati, terlalu panas dia nggak bisa, jadi dia harus bisa terlindung ya. Itu saya terusin kenapa mati awal, kedua, ketiga. Oh ternyata ini ya tekniknya. Memang harus belajar ke orang pertanian ya, karena saya bukan orang pertanian, uji coba aja ya. Nah, daun kelor, kalau nanya manfaatnya, insya Allah saya bisa jawab ya. Ya, kalau daun kelor itu banyak banget ya manfaatnya. Dia antioksidan juga bagus, tapi kebanyakan dia untuk mengatasi sendi. Nah, itu juga bisa ditambahkan daun kelor tadi ya, saya lupa. Nah, kalau kelor ini dia bisa sebagai antiinflamasi ya, jadi dia untuk peradangan juga bagus. Nah, terus bagi ibu-ibu yang menyusui juga bagus, dia menambah ASI ya, memperbanyak ASI ya. Jadi daun kelor sama seperti daun katuk ya, nah itu memperbanyak ASI. Jadi kelor sangat bagus ya. Jadi kalau kita mau makan ya kita lalap aja ya, kalau banyak di rumah ambil petik lalap. Saya tuh di rumah itu ada sekitar 50 jenis tanaman ya. Jadi ada sambung nyawa, ada apa tuh yang satu lagi itu yang suka saya bikin makanan sama sambungnya sama som Jawa ya, som Jawa, apa ginseng Jawa namanya. Nah itu suka saya lalap. Nah itu ya. Terus di depan tuh ada bayam. Nah bayam tuh kalau kita mau bikin apa tuh Mas yang lebar-lebar ya bayam tuh ya. Nah kita bikin apa tuh kayak ini Mas, apa gorengan bayam itu yang kerenyah itu enak gitu juga ya? Keripik. Tapi hati-hati yang asam urat ya. Asam urat nah ya, jangan ya. Gitu. Jadi kelor itu sangat bermanfaat ya. Jadi tanam aja. Coba di searching di Google cara tanamnya ya, atau tanya teman-teman yang pertanian ya. Kalau saya tanam di sini alhamdulillah subur ya. Gitu. Nah, untuk penggunaannya Pak Alfian sebenarnya untuk daun-daun ataupun direbus saja. Jadi direbus kalau kita tradisional itu ada tekniknya, ada bisa 1 genggam ya, kalau rimpang 1 jari ya. Terus kalau dia bubuk bisa kita gunakan gram atau sendok ya. Jadi kalau daun udahlah genggaman aja ya, 1/4 genggam, setengah genggam atau 1 genggam ya. Airnya standar aja, misalnya 1 genggam itu 3
gelas ya, 3 gelas 600 mili, diminum 200 mili bisa ya. Direbus api kecil, ditutup jangan sampai uapnya keluar ya. Iya ya. Terus pancinya nggak boleh panci aluminium ya, stainless, pirek, tanah boleh. Nah, tapi kalau kita mau kayak temulawak itu kan ada minyak asirinya, Mas. Ya, temulawak itu kan nafsu makan juga. Yeah. Kita pengen kolesterol kita turun menggunakan temulawak. Temulawak itu bisa nurunkan kolesterol dia karena dia kolagoga ya. Nah, dia bisa menurunkan kolesterol. Tapi kalau kita makan nafsu makan, ya kan repot kan? Nah, caranya dibuka karena minyak asiri itu nguap. Jadi kita pas rebus kita buka supaya minyak asirnya terbuang. Yeah. Nah, yang kunyitnya tetap kita bisa minum. Ya, ada tekniknya. Nah, itu teknik-teknik perebusan ya, gitu. Ya, jadi ada lagi Mas. Oh, buat anak bagus Pak Alvin ya berarti. Buat penafsu makan ya. Bagus temulawak kan sekarang banyak produk-produk temulawak itu ya. Di produk jadi itu banyak ya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian dan juga Pak Masud di Batam yang telah memberikan pertanyaannya. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Khalid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Mau nanya Pak Alfian, leher sampai bahu sering sakit. Kenapa ya? Solusinya apa kalau leher sampai bahu sering sakit, agak pegel-pegel? Mohon solusinya. Ya, jadi dia ada dua, ini alternatifnya ada dua ya, kuncinya ada dua. Bisa kemungkinan dia kolesterol tinggi, ya. Kalau dia kolesterol tinggi, dia pundaknya berat juga, ya sampai ke bahu. Tapi kalau memang dia masalah limitasi, misalnya bahunya ngoleh susah nih. Nah, kayak ada pasien saya kemarin itu juga lucu. Ada videonya sudah saya upload ya di YouTube. Jadi kalau dia noleh ikut badannya Mas. Nah, nggak bisa dia begini ya. Nggak bisa palanya aja gitu ya. Nah, ikut juga badannya. Ya. Nah, itu karena sertikalnya kejepit. Nah, kadang-kadang sampai ke jari, ya, ke jari tangannya. Jadi dia ini ada sertikalnya Mas. Jadi ada C6, C7, C8 saraf ya. Yeah. Kalau tulang sampai C7, kalau saraf sampai C8. Jadi kalau C6 itu biasanya ke jempol, C7 itu ke jari tengah, C8 itu ke jari kelingking ya. Nah, kita harus tahu yang mana dia kejepitnya. Nah, itu kita benarkan posisinya. Tapi kalau kolesterol ya kita terapi lintah, terus pantangin makan, kita kasih herbal. Kalau memang dia yang tadi yang ada pasien yang dia ikut, nah itu kita benerin aja, itu alhamdulillah sudah bisa noleh ya, karena nyangkut di sertikalnya. Berarti sertikalnya bukan kolesterol ataupun bukan, yang lain ya? Bukan. Nah makanya konsultasi itu paling penting ya. Ya kita menentukan clue-nya, kuncinya, oh ini karena ini, nah itu ya. Jadi kita perlu konsultasi ya sebelum melakukan terapi. Makanya saya tuh standby. Kemarin mau liburan nggak jadi loh Mas. Karena pasien tiap hari. Lebaran aja pasien, coba bayangin. Oh iya, ya udahlah, karena saya nggak kemana-mana ya sudahlah, saya terima. Itu. Waduh, luar biasa sekali Pak Alfian ya, sangat semangat pokoknya ya. Ya semangat lah insya Allah. Nah, habis ini ngajar. Oh, padat ya Pak Alfian ya? Padat ya, itu. Jadi ininya pasien juga harus jujur Pak Alfian ya? Oh iya, makanya kadang-kadang ada pasien nih kemarin ya, kasusnya pasien itu bengkak ya. Jadi maaf ya, sampai payudaranya bengkak, tangannya bengkak, kakinya bengkak ya. Nafas sudah ngap-ngap kan. Saya kalau pasien datang tuh saya lihat Mas, pernapasannya berapa ya, tapi nggak saya periksa, saya cuma lihat kakinya, lihat tangannya pas dia masuk ya. Bukan kita dukun ya Mas ya, karena biasa ya. Nah, ada edema nggak? Nah, dia ini bengkak. Bengkak kemungkinan kalau nggak ginjal, jantungnya ya pasti dia cairan, penumpukan cairan. Nah kemarin itu sudah kempes ya, alhamdulillah sekarang sudah bagus banget, sudah bisa jalan ya. Kalau kemarin pakai kursi roda, sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa tidur berbaring. Kalau orang bengkak itu berbaring nggak bisa Mas, dia pasti tidurnya duduk. Dia kalau berbaring anggap ya kayak anggap baum itu ya. Nah ini sudah bisa semua. Nah sebelumnya ya, cerita sebelumnya dia sudah kempes, tapi maaf payudaranya masih bengkak. Ya, tapi perutnya udah kempes, kakinya udah kempes, tangannya udah kempes. Hanya payudara sebelah kanan masih bengkak.
Saya bilang, Ibu minumnya dibatasin nggak? Saya bilang gitu kan. Oh iya Pak Alfian, saya batasin segala macam. Saya gali. Ibu pagi makan apa ya Bu? Saya bilang gitu kan. Ya pura-pura nggak tahu lah. Minum apa Ibu? Gitu kan. Segala. Ketahuan akhirnya kan. Makannya buah itu kan banyak air. Nah dari situ dia juga nggak tahu, ya ketahuan lah di situ. Jadi dia juga nggak tahu sebenarnya. Cuman ya dia pikir air doang. Ternyata kan buah itu mana air. Makanya kita perlu konsultasi itu supaya tahu nih, kita gali, oh ketemu. Nah setelah dia sudah tahu, alhamdulillah Mas, kempes semua. Gitu. Ya kalau dia mendengar hari ini di Rasil, testimoni dong. Ya alhamdulillah. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan ya, Pak? Jauh Mas, dari bengkak-bengkak itu udah kempes semua. Jadi kalau dibilang faktornya dari pola hidupnya Pak? Memang dia dulu sering minum manis, ya. Pensiun, kenalah diabetes. Nah, diabetes ini kan komplikasinya kemana-mana. Akibatnya jantungnya kemarin tuh bengkak kalau nggak salah ya, saya lupa ya datanya ya. Pokoknya jantungnya bermasalah, ya. Nah, makanya tadi saya bilang antara jantung dengan ginjal, apalagi diabetes ya, kalau nggak jantung ginjal, hipertensi juga jantung ginjal ya. Jadi hipertensi juga jangan dibiarin. Ada pasien saya hipertensi tinggi, ginjalnya terganggu, kreatin urinnya tinggi ya. Nah, itu harus kita turunkan kalau nggak cuci darah ya. Nah, banyak lah Mas kasus yang ini ya, Allah alhamdulillah Allah kasih sembuh ya. Kalau mau dilihat data itu banyak banget, karena saya praktikkan dari 2010 sampai 2011. Ya. Kalau misalnya seminggu itu 50 pasien, kan sebulan udah 200. Kali kan berapa orang. Kasus itu banyak banget. Ya. Nah, jadi rekap medisnya banyak sekali ya Pak? Banyak sekali. Di situ bisa lihat. Sampai kadang-kadang cari data tuh keselip. Saking banyaknya ya. Nah, makanya kalau pasien itu datang harus benar-benar dia tuh ngomong jujur ya. Cuman kita ada tekniknya, makanya ada teknik untuk menggali itu, ada tekniknya. Kadang-kadang pasien juga nggak jujur. Maaf ya. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini dari hamba Allah Pak Alfian di Depok, umur 55 tahun Pak Alfian. Tidak disebutkan ini laki-laki atau perempuan. Pak Alfian, saya pernah jatuh pas di pundak kira-kira 5 bulan yang lalu. Sudah saya di ronsen, hasilnya bagus, tapi selama ini masih sering terasa sakit, nyeri. Dan kalau untuk angkat barang juga nyeri dan kurang kuat. Kenapa masih terasa nyerinya Pak Alfian? Nah, nyeri itu kalau dia menjalar, ya, makanya ada kuncinya lagi clue-nya. Kalau dia menjalar, nyerinya sampai ke jari, misalnya dari pundak ke tangan atau pundak ke jari. Berarti ada sarafnya yang bermasalah. Betul. Nah, sarafnya itu di mana? Di leher. Dia jatuh pasti lehernya atau punggungnya ya bermasalah. Tapi biasanya yang banyak itu C1 sampai C8 itu di leher untuk ke tangan. Ya, tapi kalau dia punggung itu biasanya ke badan ya. Kebanyakan ya Mas ya. Sampai sakit kepala, kadang ketarik ya, sampai ke jari, ngilu. Nah, itu posisi kalau menurut saya. Karena saraf di ronsen nggak kelihatan. Kalau patah, ronsen kelihatan. Tulang, tulang ya. Nah, kalau saraf MRI. MRI. Nah, MRI kelihatan dia biasanya. Siap, coba di MRI di sertikalnya kalau mau ya. Kalau nggak mau periksa ya sudah langsung datang ke klinik, nanti coba kita ikhtiar, kita benarkan. Mudah-mudahan Allah kasih sembuh ya. Nanti makin lama makin terasa, semakin dia kejepit semakin terasa ya. Jadi dia awalnya paling mungkin nyeri-nyeri biasa ya, hilang timbul. Nanti nyerinya akan lama-kelamaan lebih berat Mas. Terus kadang-kadang kesemutan akhirnya. Nah, sudah kesemutan tuh agak baal-baal itu. Nah, dia mulai lemah biasanya. Karena sarafnya ketekan. Ya. Nah, lemah itu akan sulit nanti tadi dia untuk megang, untuk apa ya. Karena ada yang terjepit, ya itu. Jadi kuncinya sudah kelihatan Pak Alfian, di ronsen aja hasilnya bagus, berarti kan dia ronsen hanya di bagian tulang, berarti tulangnya aman ya, berarti aman, ini hanya di bagian saraf ya. Kemungkinan kejepit. Solusinya langsung besar ke RSI aja ya. Ya, dibenarkan solusinya. Solusi dibenarkan di RSI. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali Pak Alfian, ini dari pendengar dari Singapura, dari Bunda Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kami selalu menyimak dari Singapura melalui Radio Sela FM. Syukran atas ilmunya, semoga bermanfaat. Pendengar setia nih, pendengar setia kita nih, Masya Allah. Makasih Bunda.
Ya, terima kasih untuk Bunda Nurjana. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini tidak menyebutkan namanya. Pak Alfian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari leher terus bahu sampai ke belakang sebelah kanan, seringnya sakit, nyeri dan ngilu, itu karena apa Pak Alfian? Dan apakah karena banyak mengetik menggunakan jempol kanan juga bisa menjadi penyebab, juga karena masuk angin? Apa berpengaruh? Mohon solusinya Pak Alfian. Nah, jadi postur tubuh itu memang mempengaruhi, Mas. Kita apalagi sekarang WFH ini kan sering Zoom ya. Iya. Ya sebenarnya Zoom ini bagus juga, kayak sekarang saya darurat banget ya. Akhirnya Zoom ya, ada bagusnya juga. Cuman kalau kita Zoom terus itu kadang-kadang kita ngebongkok, Mas. Ya, tangan kita begini, kita ngebongkok ya. Bukan tegap, ngebongkok begini. Nah, akhirnya lama-kelamaan ya, hari, bulan, tahun ya, sekarang udah hampir 2 tahun ya COVID ini ya. Nah, itu akan terjadi penyempitan. Kan tulang kita itu kan lurus mestinya begini. Makin dia bengkok begini kan, tulang itu begini. Kalau dia bengkok pasti ada yang nyempit kan? Ya, ini lurus, nyempit. Nah, kalau sudah nyempit itu ke saraf biasanya. Kalau nggak ke saraf, ke pembuluh darah. Karena di tulang tengah kita, vertebra itu, spinal kita itu ada pembuluh darah saraf. Nah, itu pasti ketekan lama-lama. Ya, kalau menurut saya itu postur, ya postur tubuh. Karena dia tadi nyerinya punggung, bahu, ya sampai ke jari, ya kan. Nah itu kan menjalar namanya ya, kemungkinan saraf. Kuncinya di situ. Kalau lambung kadang-kadang nggak bisa juga, cuman dia kadang-kadang nggak sampai menjalar, dia kadang-kadang ke kepala doang, dia nggak enak ya, bukan yang menjalar sampai ke tangan ya, atau jantungnya berdebar-debar, itu karena lambung biasanya. Atau makannya telat ya, itu. Atau banyak makan dia kembung ya, nah itu lambung biasanya. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian. Sebenarnya Pak Alfian ada perbedaan ke Pak Alfian untuk rasa nyeri Pak Alfian? Nyeri diakibatkan karena tulang, nyeri diakibatkan karena saraf gitu Pak Alfian? Beda. Misalnya orang saraf kejepit di pinggang, misalnya di lumbal L5 sama S1 ya. Nah, kita periksa aja udah beda, Mas, ya. Kalau misalnya terlalu masuk atau spondylolisthesis atau dia bulging ya, atau despulsasi tadi, dia belum beda. Tapi dengan kita konsultasi itu kadang-kadang dia ke pantat, perihnya ke bokong sampai ke kaki sebelah. Ya. Nyeri. Ngerembet gitu Pak Alfian. Ngerembet, nyeri. Ya, nyeri. Nah, karena dia sudah kejepit ya, dari kan bantalan ketemu tulang. Sudah tulang, bantalan habis, tulang ketemu tulang. Nah, kemarin ada pasien saya, case-nya tulangnya sudah nggak bentuk kotak lagi, ya. Mesti kan tulang itu kayak kotak, ya, persegi panjang. Ada bantalannya, ada tulang lagi. Nah, tulang sudah ketemu tulang, jadi kayak reges itu, Mas. Jadi kayak bentuknya gesek itu, ya gesek karena kegesek tulang ketemu tulang. Nah, itu udah kompresi, ya, namanya fraktur kompresi. Jadi penekanan akibat gesekan. Dan itu bantalannya nggak ada lagi Pak Alfian? Bantalan udah nggak ada lagi, tulang ketemu tulang. Nah, itu pasti sarafnya udah kejepit, ya. Nah, itu kasusnya pasti udah lama. Nah, banyak pasien itu, ya mungkin kita juga ya, udahlah pegel sebentar, hilang, kasih minyak, gitu kan. Pegel sebentar, hilang, makan obat, gitu kan. Nah, padahal sakit itu adalah warning, komunikasi tubuh kita. Saya ada yang sakit nih, protes dia gitu. Nah, dengan nyeri itu dia protes. Maksudnya itu dia ngasih tahu ada problem nih. Bukan dikasih anti nyeri ya, terus hilang datang lagi. Nah, sebenarnya nyeri itu warning ya. Nah, kita cari penyebabnya. Nah, semakin dia nyeri dibiarin, makan obat, nyeri dibiarin, makan obat sampai steroid masuk ya. Akhirnya kan tulang tadi yang sudah nempel makin nempel karena kan dia hilang anti nyeri. Dia kemana aja jalan ya, kasus lutut nih banyak ya, ibu-ibu lutut ya, nyeri suntik, nyeri makan obat, ya akhirnya enak, jalanlah kemana-mana, padahal dalamnya makin bergesek, makin habis, akhirnya disuruh operasi, ya ganti plat, ya itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian dan kita lanjutkan kembali Pak Alfian ya di Oke. pertanyaan selanjutnya ini banyak sekali yang sudah masuk Pak Alfian. Ini tidak menyebutkan namanya Pak Alfian Nggak dari apa-apa. nomor 081388 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, bahu saya sering nyeri, suka bawa barang-barang berat. Terus dia mau nanya kapan aja supaya saya bisa ke klinik RSI prakteknya untuk jadwalnya. Terus dia bertanya lagi, saya boleh nanya lagi Pak Alfian di luar tema, pinggang kanan sama kiri saya sering nyeri akibat kurang minum air putih. Apakah ada kendala lain? Mohon solusinya dan terima kasih. Terus kalau ingin ke klinik Pak Alfian, apakah harus buat janji dulu untuk prakteknya? Apakah di setiap minggu keberapa saja? Mohon dijelaskan Pak Alfian. Oke, kalau praktek itu harus perjanjian sekarang ya. Selama pandemi ini WA langsung ke saya sendiri ya. Jadi saya jadwal biar nggak numpuk. Jadi pasien tuh saya kelang setengah jam Mas. Jadi misalnya Ya. kayak tulang nih, kan itu ruangan bisa 2. Langsung saya garap misalnya jam 8 kayak tadi jam 7.30. Jam 7.30 masuk 2. Nanti jam 8 masuk 2. Ya, jam setengah 9 masuk 2. Nah, jadi dia tidak numpuk. Jadi masuk, keluar, dan pasien nggak lama nunggunya. Ya, jadi perjanjian semuanya ke WA saya, ya. Ke telepon kadang diangkat kadang enggak ya. Mending ke WA. WA aja langsung, nanti infokan harinya bisa, nanti saya jadwal. Hari Senin sampai Senin ketemu lagi bisa, ya. Tapi sesuai jadwal saya ya. Nah, terus tadi dia bilang suka ngangkat berat. Kuncinya pertama dia suka ngangkat berat. Nah, suka ngangkat berat itu kan pasti posisi tangan kita yang mana kita kuat biasanya. Kalau kita kanan, biasanya kita ngangkat di kanan. Ya. Nah, ngangkat itu udah berapa lama? Ya, misalnya dia tiap hari 8 jam atau tiap hari 6 jam ngangkat. Terus berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Nah, kemungkinan itu sudah terjadi skoliosis, kemungkinan besar. Ya, jadi pundak dia itu, apalagi tadi kuncinya dia sampai ke pinggang, ya. Katanya kurang minum tadi, tapi saya sanksi itu bukan di ginjal, tapi nggak apa-apa, minum nggak ada masalah, ya. Minum itu 3 liter, 2 liter sampai 3 liter, nggak masalah gitu ya. Kecuali dia ada keluhan edema, ada keluhan ginjalnya bermasalah atau jantungnya bermasalah, minumnya nggak boleh dibatasin. Nah, minum nggak ada masalah. Tapi kalau kuncinya tadi sering angkat berat, kemungkinan sudah ketarik itu Mas. Kemungkinan ada skoliosis. Coba nanti Bapak tengkurap atau ruku, lihat orang yang di belakang ngelihat. Adakah posisi pundaknya naik sebelah atau pinggangnya yang naik sebelah? Ya, kelihatan biasanya. Nanti dia letter S. Ya, karena sudah ketarik ya. Kemungkinan. Atau kakinya dilihat sambil tengkurap kakinya, nah kayak Mas Fajar waktu itu kan dia ngaca dia nggak lurus kan, itu kan kakinya udah panjang banget kan, saya benerin waktu itu kan, alhamdulillah Allah kasih bagus ya. Nah jadi coba cek itu cara ngeceknya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Ini ada Sama-sama. pertanyaan dari Singapura Pak Alfian, dari Pak Jeffrey. Iya. Ingin menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, apa herbal ataupun apakah ada obat untuk menangani penyakit kulit yang kronis Pak Alfian? Penyakit kulit yang kronis. Iya, ini tidak sebutkan penyakit kulitnya itu apa gitu. Kalau jamur bisa gunakan lengkuas. Ya, lengkuas itu banyak jurnalnya untuk anti fungi. Tapi penyakit kulit apa dulu? Ya, kalau misalnya dia karena autoimun kan bisa juga, ya. Atau alergi mungkin Pak Alfian. Atau alergi, ya bisa juga, ya. Jadi nggak tahu nih jamur atau apa, atau eksim atau panu, ya. Tapi kalau jamur bisa gunakan lengkuas, ya dibubuk aja, dibecek-becek, ditaruh, ya. Itu anti fungi, ya. Oke? Oh gitu ya. Ya karena kan jelas, ya. Gitu. Kalau untuk menyembuhkan luka Pak Alfian atau luka bakar ataupun luka karena kita kecelakaan itu kan suka ada luka-luka luar tuh Pak Alfian di kulit. Itu ada resepnya nggak Pak Alfian? Pakai binahong aja, binahong tuh cepat menyembuhkan luka. Daun Pak Alfian. Daun binahong. Ya dibecek-becek aja, terus ditempelin, cepat kok binahong itu. Untuk orang pasca operasi juga bisa diminum, ya. Cepat binahong itu.
ya. Oh gitu ya Pak Alfian. Heeh, Untuk kemarin kayak ini Pak mhm, Alfian apa namanya itu, bekas jahitan gitu, luka jahitan? iya bisa Oh binahong bisa itu. tuh ya? Ya kalau Oh, saya kok saya kombinasi ya. Kalau misalnya takut dia ada infeksi atau inflamasi tambah bidara, hmm. tambah binahong, tambah daun dewa atau sambiloto kalau dia nggak ada mah ya. Jadi dikombinasi. Tapi kalau memang luka-luka biasa udah pakai aja binahong tuh cepat kok sembuh. Karena Oh jurnalnya gitu ya? udah banyak untuk luka Hmm. ya. Soalnya ada yang mengatakan untuk luka seperti itu tuh ada, jenis apa Pak Alfian tuh di hewan di laut, tripang bukan tripang, apa ya, pokoknya buat Oh menyembuhkan gamat, luka. gamat. Oh gamat, iya benar. Boleh, gamat juga bagus. Hmm, Rehabilitasi organ. Cuman eh, boleh deh kombinasi ya. Tapi kalau saya lihat sih binahong cepat juga sih. hmm, Nah, malah ada pasien saya yang luka di usus, saya kasih binahong itu ya campuran ya. iya. Bagus, cepat dia nutup ya. Hmm. Itu nggak pakai Namanya daun tripang saya. binahong ya? Iya, nggak pakai tripang saya. Daun binahong Itu. di ini aja, ditumbuk-tumbuk aja ya? Kalau mau diminum direbus. Ya, kalau untuk luka luar ditumbuk-tumbuk Nah, ya, sebenarnya kalau, ditempelin. kita kalau ada penyakit, luar itu lebih baik obat itu emang buat kita konsumsi apa emang Boleh, langsung luar dalam boleh, nggak ada masalah. oh gitu Pak Alfian ya? Heeh. Tingkat efektifnya bagusan mana Pak? Tergantung kalau luka di dalam ya kita minum godokan. Tapi kalau Mmm, dia luka luar ya luar dalam boleh. oh gitu ya? Nah, kalau luka dalam gimana kita nempelnya? Itu. Baik, Pak Alfian kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Ini ingin bertanya, Pak Alfian bagian dada atas saya sering agak nyeri, juga suka sering nyeri tiba-tiba Dada dadanya. atas sebelah mana? Nah, ini tidak menyebutkan nih kanan atau kirinya Pak Alfian. Nah, dada atas doang nyeri. Mhm. Apalagi nyeri doang. Udah itu doang, nyeri doang Pak Alfian, minta solusinya. Bingung gitu ya. Iya, Kan dada atas ini kan bisa dua-dua kanan kiri. Ya, mhm, tapi kalau dada dada sebelah kiri dia agak ke bawah dikit, di payudara nyeri, menjalar ke tangan bisa jantung. Itu saat di aktivitas ngap-ngapan. mmm, Tapi kalau dia diem-diem aja, dada sebelah atas atau sebelah tengah, ya diem-diem aja, semakan pemicunya misalnya dia makan asam atau cabai, tahu-tahu nyeri, sesak, nah itu lambung ya. Atau dia otot bisa juga ya, spasma otot juga bisa. Tadi mhm, kurang jelas, clue-nya kurang jelas ya. Nebaknya itu secara umum banyak ya, nggak belum detail ya. Jadi mmm, nyeri dada di atas. Dadanya bagian mana nggak tahu kan? ya Atau tidak bagian apek, bagian klavikulanya kan kita nggak tahu banyak kan? Ya. mhm. Nah, Oke baik, kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Ini, pertanyaan dari 081398 sekian sekian sekian, dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pak Alfian, saya sering sakit berhari-hari, mm-mm. tapi kalau dibawa olahraga itu suka sembuh, tapi nanti kembali lagi sakit. Kenapa Pak Alfian? Nah, jawabannya udah ada, berarti olahraga sering-sering. Ya berarti mungkin kekakuan sendi. Kalau menurut saya kalau dia sakit-sakit ya mungkin kekakuan sendi bisa ya. Dengan dia olahraga itu kan pertama sendi kita nggak kaku ya, aliran darah kita lancar ya. Mhm, Jadi kalau menurut saya kalau memang bagus olahraga nggak hilang ya olahraga jawabannya. Ya atau berenang. Berenang itu kan banyak yang sendi yang bergerak ya mhm, dan tidak membebani tubuh ya. iya, Atau sepeda. Sepeda itu juga tidak membebani tubuh ya. Kalau kita lari ya, apalagi kita gemuk ya, lari itu lutut kita nanti kena ya lutut atau ankle ya. mhm, Nah, tapi kalau dia bisa berenang lebih bagus sebenarnya. Tapi jawabannya udah ada itu ya. mhm. Kasih pertanyaan, kasih jawaban itu. Cuman kan belum jelas Pak Alfian, sakitnya itu sakit apa gitu kan Pak Alfian? Apa Ya demam, kemungkinan apa nyeri gitu kan? kalau dia olahraga hilang, berarti kemungkinan kekakuan sendi, ya. Oh gitu ya? Bisa kekakuan sendi, Mmm, gitu. Biasa diam dia nggak enak, nggak nyaman, ya, pegel-pegel. Saat dia gerak malah hilang, mmm. ya kan? Nah bagi penderita, eee, shoulder ini apakah baik Pak Alfian untuk kita sering olahraga gitu, gerak-gerak gitu Pak Alfian? Bagus dong. Mmm, Karena proses shoulder itu terjadi akibat dia tertekan lama, ya, atau tidak terlalu banyak gerak, ya.
Yang lainnya ya karena trauma, karena jatuh, karena apa, nahan ya. Tapi kalau kita sering-sering bergerak, tangan ke atas, kita stretching atau pull up, itu kan merenggang semua badan kita, Mas. Makanya saya kalau pasien-pasien saraf kejepit, frozen shoulder, saya ajarkan exercise. Jadi supaya mereka bisa exercise di rumah. Jadi mereka tidak akan terkena lagi. Nah, yang jadi masalahnya pasien itu sudah sehat, sudah sembuh, males. Banyak banget itu, Mas. Akhirnya datang lagi, kejepit lagi. Nah, itu penyakit malas itu, Mas, yang susah disembuhkan tuh, Mas. Itu, tadi juga barusan udah setahun ya ke sini ya. Ternyata kejepit lagi ya. Ibu olahraganya gimana? Dikerjakan enggak? Aduh lupa Pak Alfian, sudah enak. Udah nyaman sama posisinya, Mas ya. Jadi kalau, nah kadang kan itu problem di pasien itu, kalau sudah enak dia lupa untuk padahal senamnya itu sederhana, simple, ada di YouTube saya itu ada kok. Oh, ada gerakan khusus, Mas ya? Ada gerakan simple banget, sambil tiduran, ke kanan ke kiri, busungin dada ya. Terus ada yang untuk lutut ya. Ada berapa senam deh, nanti saya tambahin lagi deh. Jadi nanti pendengar bisa buka di link YouTube saya untuk senam-senamnya. Oke. Tapi jangan lupa tambahin subscribe-nya. Nanti senamnya peraganya Pak Alfian langsung ya? Nanti karyawan saya. Oh, kirain Pak Alfian langsung. Kalau saya untuk ini peraga kurang bagus. Baik, Pak Alfian, kita sudah dibatasi oleh waktu, Pak Alfian. Ini mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Alfian dalam pembahasan kita mengatasi frozen shoulder atau terbatasnya gerak sendi bahu, Pak Alfian. Jadi gini ya, kesimpulannya yang pertama kita harus sering-sering exercise ya. Jadi makin umur itu bukan makin kita malas gerak, karena makin umur itu pasti akan malas gerak. Kita saat kerja kita aktivitasnya bagus. Saat kita pensiun kita malas-malesan. Nah itu sudah kita menurun, fungsi tubuh kita degeneratif, ditambah kita outputnya kurang. Jadi semakin tua itu mestinya semakin banyak bergerak. Ya bergerak bukan jingkrak-jingkrak ya Mas ya, bukan aerobik, loncat-loncat, gitu bukan ya, bukan ya. Maksudnya gerak itu dia bisa senam, sambil duduk aja dia bisa senam, naikin atas ya, atau tepuk-tepuk tangan itu senam. Ya. Atau berjalan Mas ya? Berjalan ya, sepeda, itu kan bergerak ya. Semakin kita umur semakin banyak output. Karena apa? Kita semakin malas biasanya. Input makin banyak karena kita sudah pensiun kan, nggak ada kerjaan lagi, makan lebih banyak, yang outputnya jarang ya. Mestinya outputnya banyak, yang masuknya sedikit ya. Itu yang paling utama. Nah, alhamdulillah saya itu dengan pasien itu olahraga juga saya anggap, karena saya benerin tulang tuh lumayan loh Mas. Olahraga juga itu. Betul. Tadi aja sudah 6 orang ya olahraga saya. Nanti siang tambah 2 lagi, sorenya 2 lagi. Sudah 10. Masya Allah ya. Nah, jadi olahraga itu untuk meningkatkan ROM kita, range of motion. Jadi supaya maksimum ya. Kalau orang jarang gerak, coba aja. Nanti ujungnya tangannya akan sulit untuk full lurus ya. Atau suka terjadi itu pertama di tangan ya, atau di leher ya. Leher juga kadang-kadang jarang olahraga digerakkan, akhirnya kaku ya. Itu. Atau apalagi ya, lutut. Nah lutut itu kan karena dia banyak dipakai tapi nggak pernah ada peregangan, akhirnya lumpuh ya sendi. Nah sama kayak bahu tadi frozen shoulder, karena dia semakin lama semakin ketekan kan, kecuali trauma ya Mas ya. Nah semakin ketekan dia membuat jaringan parut kapsulitif, akhirnya lengket, akhirnya limitasi. Nah caranya apa sih benerin? Buka limitasinya. Selesai ya kan, intinya itu ya. Jadi semakin umur kita usahakan, kita apalagi epidemiologi tadi umur tua, wanita yang paling banyak kena, tapi tidak menutupkan kemungkinan laki juga ya. Nah laki-laki banyak saraf kejepit Mas, karena mereka sering duduk ya, apalagi sekarang Zoom ya, banyak duduk ya, limitasi gerak sendi. Jadi olahraga itu, exercise itu sangat baik, sangat bagus ya. Jadi para pendengar harus tetap usahakan 15 menit pagi, 15 menit sore, atau bisa sore 30 menit ya. Ya sambil gerak-gerak aja sesuai umur ya. Misalnya kalau kita umur tua sambil duduk boleh,
kaki ditendang ke depan ya, tangan tonjokin ke depan, naikin ke atas, ya pelan-pelan aja, yang menyesuaikan dengan umur ya. Atau pas ada gantungan, bergantung aja nggak usah diangkat, jadi kayak bergantung aja supaya dia stretching ketarik. Atau di dinding kita lurusin Mas, bahu kita, pundak kita, wah itu enak banget. Ya, itu stretching. Oke, itu aja mungkin kesimpulannya. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian untuk pembahasan kita di kesempatan siang hari ini mengenai frozen shoulder atau terbatasnya gerak sendi bahu. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Alfian dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sehat selalu Pak Alfian tentunya. Semoga sukses selalu untuk Rumah Sehat Indonesia. Nah, Ikhwan Ahwat para pendengar Radio Sotrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, kita bacakan dulu untuk alamat lengkap dari Rumah Sehat Indonesia atau RSI yang beralamat di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor telepon dari Bapak RM Alfian MSI di 0813 8326 2040. Nah, Ikhwan Ahwat dapat berkonsultasi, cuman jangan lupa Ikhwan Ahwat untuk via WhatsApp aja untuk konsultasinya ya, untuk jangan via telepon. Dan untuk Ikhwan Ahwat juga yang ingin datang ke Rumah Sehat Indonesia, bisa langsung saja untuk pendaftaran ya Pak Alfian ya? Ya, langsung ke Pak Alfian. Betul sekali. Karena kalau telepon panjang Mas kadang-kadang. Kalau WA kan cepat saya balas ya. Betul sekali. Jadi bisa kejawab semua Pak Alfian ya? Insya Allah, yang nggak pasien pun saya jawab. Cuman kalau lewat mohon maaf ya. Ya soalnya ada waktu itu ada sempat yang WhatsApp Alfian. Ini kok saya udah berkali WhatsApp Pak Alfian nggak pernah dibalas ya gitu. Iya, maaf. Dia bilang mungkin karena saking banyaknya. Ya, kadang saya lagi kayak tadi itu ngurus pasien banyak. Orang WhatsApp, ya pasti saya nggak balas. Gimana mau balas? Nah, kadang kan numpuk kan. Iya. Akhirnya yang di bawah nggak kebaca lagi. Jadi kalau mau lihat WhatsApp saya itu full Mas. Jadi bisa kita tunjukin nih. Biar bukan saya nggak mau jawab ya, mohon maaf ya, bukan ini. Nah, kayak gini Mas. Kelihatan nggak sih Mas? Wah, kurang kelihatan Mas. Oh ya, kelihatan. Nah, tuh banyak banget Mas. Wah, betul. Wow, itu tuh lah. Sampai ke bawah nih saya gerakin ini ya. Tuh. Itu udah kayak kalau mencari komentar dari YouTube itu. Nah, tuh Mas ya. Ini sampai bawah nih Mas. Ya, kadang-kadang kelewat. Nah, ya jadi mohon maaf ya. Bukan nggak mau ya, mohon maaf sekali ya. Pasti saya jawab kok, insya Allah saya jawab. Selama ini saya jawab semua. Cuman kalau dia misalnya dia nanya nggak detail, nah itu kadang-kadang saya ada nanti dulu deh, gitu ya. Jadi kalau dia detail, kan enak jawabnya. Nah arahnya gitu. Ya. Betul. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Alfian. Semoga sehat selalu Pak Alfian. Salam untuk keluarga dan juga keluarga dari Rumah Sehat Indonesia. Dan Ikhwan Ahwat para pendengar Radio Sotrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk acara kita di siang hari ini dalam program acara Kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian MSI dari Rumah Sehat Indonesia atau RSI. Nah, sebelum kami tutup ada informasi Ikhwan Ahwat yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan Ahwat, jiwa-jiwa kembali putih seakan lahir kembali. Jutaan syukur menggema di langit ilahi. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki. Ikhwan Ahwat, Rasil mengundang untuk Ikhwan Ahwat pendengar Radio Sotrahim dan juga pemirsa Rasil TV untuk ikut serta dalam acara Halal Bihalal virtual dengan tema siaran dakwah radio silaturahim menguatkan tali persaudaraan. Insya Allah yang akan isi bersama narasumber kita ada Ustadz Hussein Alatas dan juga ada Ustadz Muhammad Joban, ada Bapak Nuim Hayat dan juga ada Dokter Gigi Karisa Grani. Dicatat untuk tanggalnya, Ikhwan Ahwat, insya Allah besok di hari Ahad di tanggal 30 Mei 2021 di pukul 9 pagi hingga selesai di jam 11.30. Nah, untuk informasi lebih lanjut Ikhwan Ahwat bisa langsung saja bertanya di nomor telepon di 0812 86 22 4559. Kami ulang kembali di 0812 86 22 4559. Nah, untuk acara Halal Bihalal virtual ini juga live streaming di YouTube Rasil TV. Jadi Ikhwan Ahwat bisa
menyimak di YouTube Rasul TV ataupun ikhwan akhwat yang ingin masuk ke link Zoom-nya, bisa langsung saja nanti untuk informasi lebih lanjut di nomor telepon yang sudah kami sebutkan. Sekali lagi terima kasih ikhwan akhwat untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di pekan-pekan selanjutnya dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas di siang hari ini ada Neza di kameramen dan juga ada Abi Agus Susilo di operator radio. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terima kasih untuk teman-teman kita yang telah merelay acara kesehatan Islami yang berada di Batam, Pontianak, Palembang, Banyuwangi, Jogja, Semarang, dan juga berada di lainnya yang di Sukabumi juga. Semoga kita selalu sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.